Ia datang ke istana bukan sebagai tamu, melainkan sebagai tawanan. Kedua tangannya terikat, namanya dicemarkan, dan nasibnya ditentukan oleh mereka yang duduk di singgasana. Semua orang menunduk melihatnya, bukan karena hormat, tapi karena iba. Tak ada yang percaya ia akan bertahan hidup lebih dari 1 musim dingin. Namun, siapa sangka, perempuan yang dianggap tak berharga itu justru akan membuat jenderal terkuat kekaisaran bertekuk lutut. Bukan oleh ancaman pedang, melainkan oleh satu hal yang tak pernah ia taklukkan seumur hidupnya. Cinta. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah cinta terlarang, intrik istana, dan rahasia kelam kekaisaran terungkap tanpa sensor. Di sini, setiap cerita bukan sekedar dongeng, melainkan perjalanan emosi yang akan membuatmu ikut marah, menangis, dan jatuh cinta. Sebelum kita menyelami kisah luar biasa hari ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh drama berikutnya. Dukunganmu adalah semangat terbesar kami untuk terus menghadirkan kisah terbaik. Langit ibu kota kelabu ketika gerbang istana dibuka perlahan. Barisan pasukan berkuda memasuki pelataran dengan derap berat yang menggema di antara pilar-pilar batu giok. Di tengah barisan itu, berdiri seorang perempuan dengan tangan terikat rantai tipis berlapis emas. Simbol bahwa ia bukan sekadar tahanan biasa, melainkan tawanan politik. Namanya Mei Lian, putri dari keluarga bangsawan wilayah utara yang dituduh memberontak. Ayahnya dihukum mati di depan publik. Ibunya memilih bunuh diri demi menjaga kehormatan keluarga. Dan kini, ia berdiri sendiri, mengenakan pakaian putih sederhana yang kontras dengan kemewahan istana. Bisikan mulai terdengar. Itu dia putri pengkhianat. Wajahnya cantik, sayang darahnya kotor. Dia beruntung masih hidup. Mei Lian menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata, tidak ada ketakutan yang terlihat. Seorang pejabat istana melangkah mendekat. Mulai hari ini, kau bukan lagi bangsawan. Kau adalah milik istana. Mengerti? Mei Lian mengangkat dagunya sedikit. Aku mengerti bahwa ayahku mati sebagai orang terhormat. Itu cukup bagiku. Pejabat itu menamparnya. Suara tamparan menggema, namun Mei Lian tidak terjatuh. Ia hanya memalingkan wajahnya perlahan, lalu kembali menatap lurus. Di sisi lain pelataran, seorang pria tinggi dengan zirah hitam berdiri diam memperhatikan. Tatapannya tajam seperti pedang yang tergantung di pinggangnya. Dialah Jenderal Zhao Han, pria yang memimpin penaklukan wilayah utara. Pria yang memberi perintah eksekusi pada ayah Mei Lian. Seorang prajurit mendekat padanya. Jenderal, tahanan sudah diserahkan. Zhao Han tak langsung menjawab. Pandangannya masih tertuju pada Mei Lian. Apa dia menangis? Tanyanya dingin. Tidak, Jenderal. Zhao Han menyipitkan mata. Menarik. Mei Lian merasakan tatapan itu. Perlahan ia menoleh. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata. Hanya kebencian yang begitu pekat hingga udara terasa berat. Zhao Han melangkah mendekat. Suara langkah zirahnya beradu dengan batu. Jadi kau putri pemberontak itu? Mei Lian menatapnya tanpa berkedip. Dan kau pembunuhnya. Beberapa penjaga terkejut. Berani sekali kau. Zhao Han mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka diam. Ayahmu melawan kekaisaran. Hukuman adalah konsekuensi. Mei Lian tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Tidak, hukuman adalah pilihan. Dan kau memilih untuk membunuhnya. Hening. Angin sore berembus, membuat lengan pakaian Mei Lian berkibar pelan. Zhao Han melangkah satu langkah lagi. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Di istana ini,
Satu kalimat bisa membuat kepalamu terpisah dari tubuhmu. Mei Lian berbisik pelan namun jelas. Aku sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa kau ambil dariku, Jenderal? Kalimat itu membuat Zhao-Han terdiam sesaat. Ia terbiasa melihat tahanan memohon, menangis atau gemetar. Tapi perempuan ini berdiri seolah ia masih memiliki sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya. Harga diri. Masukkan dia ke pavilion timur. Perlakukan sebagai tawanan istana, tidak lebih. Saat penjaga menarik rantainya, Mei Lian tetap menatap Zhao-Han. Aku tidak akan membungkuk, katanya pelan. Zhao-Han menjawab tanpa ekspresi. Kita lihat berapa lama kau bisa berdiri. Gerbang pavilion timur tertutup. Dan sejak hari itu, istana memiliki dua hal baru. Seorang tawanan yang tak mau tunduk, dan seorang jenderal yang untuk pertama kalinya merasa terganggu oleh sepasang mata yang menolak takut padanya. Tak ada yang menyadari bahwa pertemuan penuh kebencian itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncangkan kekaisaran. Nama Zhao-Han bukan sekedar gelar di medan perang. Ia adalah legenda hidup. Dalam 10 tahun, tak satu pun pertempuran berakhir dengan kekalahannya. Musuh gemetar mendengar derap kudanya. Bahkan sekutu pun menjaga jarak. Ia dikenal tanpa ampun. Dan bagi Mei Lian, ia bukan pahlawan. Ia adalah bayangan gelap yang merenggut keluarganya. Sejak hari pertama di pavilion timur, Mei Lian dilawasi ketat. Ia diberi makanan cukup, pakaian layak, namun tak satu pun pelayan berani berbicara lebih dari perlu. Suatu sore, suara langkah berat terdengar di luar pavilion. Para penjaga segera berlutut. "Jenderal!" Pintu terbuka. Zhao-Han masuk tanpa didahului pemberitahuan. Wajahnya tetap dingin seperti biasanya. Mei Lian sedang duduk di dekat jendela, membaca gulungan kitab tua tentang strategi perang yang entah bagaimana ia temukan di rak tua pavilion. "Kau bisa membaca?" tanya Zhao-Han. Mei Lian tak berdiri. Apakah itu mengejutkan? Kebanyakan putri bangsawan hanya pandai bermain kecapi. Dan kebanyakan jenderal hanya pandai mengangkat pedang. Balasnya tenang. Penjaga menahan napas. Zhao-Han mengekat. Ia mengambil gulungan itu dari tangan Mei Lian. Formasi naga terbalik, gumamnya. Ini bukan bacaan ringan. Mei Lian berdiri perlahan. Ayahku mengajarkanku membaca peta perang sebelum aku belajar menyulam. Tatapan Zhao-Han berubah tipis. Lalu mengapa wilayahmu tetap kalah? Keheningan menegang. Karena musuh kami memiliki seseorang yang tak ragu membakar desa demi kemenangan. Jawab Mei Lian lirih namun tajam. Itu tuduhan langsung. Zhao-Han tak membantah. Ia memang membakar 3 desa yang diduga menyembunyikan pasukan pemberontak. Kemenangan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan siapa? Rakyat, anak-anak, atau hati nuranimu sendiri, Jenderal? Suasana mendadak mencekam. Namun sebelum Zhao-Han sempat menjawab, teriakan terdengar dari luar. "Pengkhianat! Lindungi Jenderal!" Anak panah melesat menembus jendela. Refleks, Zhao-Han menarik pedangnya. Namun satu panah lain hampir mengenai punggungnya. Mei Lian mendorongnya. "Awas!" Anak panah itu menancap di tiang kayu. Beberapa pria berpakaian pelayan menyerbu masuk dengan belati tersembunyi. Zhao-Han bertarung cepat dan brutal. Dalam hitungan detik, 2 penyerang terkapar, tapi satu berhasil melukai lengannya. Mei Lian melihat seorang pembunuh mengarah dari belakang. "Di belakangmu!" teriaknya. Zhao-Han berbalik dan menjatuhkan musuh terakhir. Hening. Napas mereka sama-sama memburu. Pasukan pengawal akhirnya masuk dan menyeret tubuh para penyerang. Selidiki siapa yang mengirim mereka. Perintah Zhao-Han dingin. Saat ruangan kembali sepi, hanya mereka berdua yang tersisa. Darah mengalir dari lengan Zhao-Han. "Kau bisa saja membiarkanku mati," katanya pelan. Mei Lian mengambil kain dan tanpa izin mengikat lukanya. "Aku memang membencimu, tapi aku tidak membunuh dari belakang," ujarnya tenang. Zhao-Han menatapnya lebih lama dari biasanya.
Mengapa kau menolongku?" Mei Lian berhenti sejenak. "Karena jika kau mati seperti tikus dalam penyergapan istana, maka semua darah yang kau tumpahkan di medan perang menjadi sia-sia. Setidaknya mati sebagai prajurit, bukan korban intrik." Zhao Han berdiri tegak. "Siapapun yang mengirim pembunuh itu, tahu aku sering ke sini." "Artinya," kata Mei Lian perlahan, "aku bukan satu-satunya yang dianggap ancaman." Tatapan mereka bertemu lagi. Untuk pertama kalinya, kebencian di antara mereka tidak lagi murni. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa saling memahami. Sebelum pergi, Zhao Han berhenti di ambang pintu. "Mulai besok pengawalanmu akan diperketat. Aku tidak butuh perlindunganmu." Zhao Han menoleh sedikit. "Bukan untukmu," katanya pelan. "Untukku." Pintu tertutup. Mei Lian berdiri sendiri menatap darah yang menetes di lantai kayu. Ia menyelamatkan pria yang menghancurkan keluarganya. Dan tanpa ia sadari, sejak detik itu, hati sang jenderal berdarah besi mulai retak. Sejak malam penyerangan itu, Paviliun Timur tidak lagi sunyi. Penjagaan diperketat. Setiap pergantian jaga diawasi langsung oleh Zhao Han. Namun anehnya, semakin ia menjaga jarak secara resmi, semakin sering ia datang secara pribadi. Malam itu, bulan menggantung pucat di atas atap istana. Zhao Han berdiri di halaman paviliun, melepas zirahnya dan mengenakan jubah sederhana. Mei Lian sudah menunggunya. "Kau datang lagi," ucapnya tenang. "Aku ingin memastikan kau masih hidup," jawab Zhao Han datar. Mei Lian tersenyum tipis. Bukankah aku hanya tawanan?" Zhao Han menatapnya. Tidak ada tawanan yang membaca laporan pergerakan pasukan seperti ini. Di atas meja kecil, terbentang peta perbatasan barat. Mei Lian menunjuk satu titik. "Jika aku musuhmu, aku akan menyerang dari sini, bukan lewat jalur utama." Zhao Han mengeringit. Jalur itu rawa, mustahil dilewati pasukan besar. "Justru karena itu kau tak menjaganya," balas Mei Lian. 300 pasukan elit cukup untuk membuka celah dari dalam. Zhao Han terdiam. Itu masuk akal. "Siapa yang mengajarkanmu membaca medan seperti ini?" tanyanya pelan. "Ayahku. Ia selalu berkata, perang bukan tentang kekuatan, tapi tentang siapa yang berpikir lebih lama." Zhao Han berjalan mengitari meja. "Kalau begitu, katakan padaku, apa kelemahanku?" Mei Lian menatapnya lama. "Kau terlalu percaya pada kesetiaan." Tatapan Zhao Han berubah tajam. "Maksudmu?" "Kau percaya pasukanmu tak akan berkhianat. Kau percaya kaisar selalu benar. Kau percaya kemenangan berarti kebenaran." Ia mendekat selangkah. "Orang seperti kamu tidak pernah mengantisipasi pengkhianatan dari dalam." Hening. Angin malam menggerakkan tirai tipis. Zhao Han berkata pelan, "Dan kamu? Apakah kamu akan berkhianat jika diberi kesempatan?" Mei Lian tak mengalihkan pandangannya. "Aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri." Jawaban itu membuat dadanya terasa aneh. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari perbatasan barat. Serangan kecil terjadi tepat di jalur rawa yang ditunjuk Mei Lian. Zhao Han memanggilnya. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya tegas. "Aku tidak tahu. Aku hanya berpikir seperti musuh." Zhao Han menatapnya dalam. "Atau kamu memang masih berhubungan dengan mereka?" Untuk pertama kalinya, ada luka di mata Mei Lian. "Jika aku ingin menghancurkanmu, Jenderal, malam itu aku tidak akan memperingatkanmu." Kata-katanya sunyi, tapi menghantam keras. Zhao Han menghela napas panjang. "Aku harus mencurigai semua orang, termasuk dirimu sendiri," balasnya.
Malam semakin larut. Hanya lentera kecil yang menyala di antara mereka. "Apa kamu pernah menyesal?" tanya Meilin tiba-tiba. "Menyesal apa?" "Membakar desaku." Zhao Han terdiam lama. "Di medan perang, jika aku ragu 1 detik saja, 100 prajuritku bisa mati." Itu bukan jawabannya. Zhao Han akhirnya berkata pelan. "Aku menyesal karena perang selalu memakan yang tak bersalah. Tapi jika waktu diputar kembali, aku tetap akan memilih kemenangan." Meilin tersenyum getir. "Setidaknya kau jujur." Hening kembali menyelimuti. Tanpa sadar, jarak di antara mereka kini begitu dekat. "Kenapa kau terus datang ke sini?" tanya Meilin lirih. Zhao Han tidak langsung menjawab. "Aku ingin memahami musuhku." "Dan apakah kau sudah memahaminya?" Zhao Han menatap matanya yang jernih, namun menyimpan badai. "Tidak," katanya pelan. "Semakin aku mencoba, semakin aku tidak yakin kau musuhku." Jantung Meilin berdetak lebih cepat. "Kita tetap berada di sisi yang berbeda," katanya mencoba tegar. Zhao Han menggeleng pelan. "Mungkin tidak selamanya." Langkah kaki penjaga terdengar dari kejauhan. Zhao Han mundur selangkah, kembali memasang wajah dinginnya. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Jika suatu hari aku harus memilih antara perintah dan keyakinanku, menurutmu apa yang harus kupilih?" Meilin menatapnya. "Pilihlah yang membuatmu bisa tidur tanpa mimpi buruk." Zhao Han pergi tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan bukan hanya perintah kaisar, tetapi juga dinding baja yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Sementara di pavilion timur, Meilin menyentuh dadanya sendiri. Ia menyadari satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada kebencian. Ia mulai berkeduli pada pria yang seharusnya ia benci. Istana tidak pernah benar-benar tenang. Di balik tirai sutra dan senyum para pejabat, bisikan beracun menyebar lebih cepat dari angin musim gugur. Hubungan Zhao Han dan Meilin mulai menjadi bahan pembicaraan. Jenderal terlalu sering ke pavilion Temur. Tawanan itu pasti mempengaruhinya. Ini ancaman bagi stabilitas tahta. Bisikan itu akhirnya sampai ke telinga kaisar. Di ruang singgasana yang luas dan dingin, Zhao Han berdiri berlutut di hadapan tahta emas. "Bangkitlah, Jenderal Zhao," ujar kaisar dengan suara berat. "Kau adalah pedang kekaisaran. Pedang tidak seharusnya berlutut terlalu lama." Zhao Han berdiri, menunduk hormat. "Ada pemberontakan kecil di perbatasan selatan. Aku ingin kau memimpinnya. Itu kehormatan bagi hamba." Kaisar tersenyum tipis. "Dan satu hal lagi, setelah kau kembali dengan kemenangan, tawanan dari wilayah utara itu akan dieksekusi." Sunyi. Zhao Han mengangkat wajahnya perlahan. "Yang mulia?" "Kehadirannya memecah fokusmu, dan rakyat mulai berspekulasi. Kita tidak bisa membiarkan benih kelemahan tumbuh." "Itu bukan kelemahan," jawab Zhao Han spontan. Ruangan mendadak membeku. Tatapan kaisar mengeras. "Apakah kau mempertanyakan keputusan kami?" Zhao Han kembali menunduk. "Hamba hanya ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman." "Tidak ada," potong kaisar dingin. "Setelah kau menang, gadis itu mati. Anggap saja itu harga dari kesetiaanmu." "Harga dari kesetiaanmu." Kalimat itu terngiang sepanjang perjalanan Zhao Han kembali ke pavilion. Malam itu, ia datang tanpa zirah, tanpa pengawal. Meilin melihat wajahnya dan langsung tahu ada yang berbeda. "Ada apa?" tanyanya pelan. Zhao Han berdiri diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kaisar memerintahkanku pergi berperang. Itu biasa bagimu. Dan ketika aku kembali, kau akan dihukum mati." Kata-kata itu jatuh seperti pedang. Meilin tidak menangis. Ia hanya terdiam. "Aku mengerti," katanya akhirnya. Zhao Han terkejut. "Kau tidak akan marah?"
"Untuk apa?" jawabnya tenang. "Aku memang tidak pernah dimaksudkan untuk hidup lama di sini." Zhao Han mendekat. "Aku bisa membawamu pergi malam ini." Mei Lin menggeleng pelan. "Jika kau melakukannya, kau akan dicap pengkhianat." "Aku tidak peduli." "Tapi aku peduli," balasnya tegas. "Kau telah kehilangan terlalu banyak demi kekaisaran. Jangan kehilangan dirimu sendiri karena aku." Zhao Han mencengkram meja di sampingnya. "Kenapa kau selalu berbicara seolah kau siap mati?" "Karena aku sudah mati, sejak keluargaku dihancurkan." Hening. Zhao Han menatapnya dalam-dalam. "Jika aku menolak perintah ini, perang saudara bisa pecah." "Dan jika kau menurutinya?" tanya Mei Lin. Zhao Han tak menjawab, karena ia tahu jawabannya. Ia akan hidup, tapi tanpa dirinya yang sekarang. Beberapa hari kemudian, Zhao Han berangkat ke medan perang. Di perbatasan selatan, ia bertarung seperti biasa, tanpa celah, tanpa ragu. Namun kali ini, setiap tebasan terasa berat, setiap kemenangan terasa kosong. Di sela pertempuran, wakilnya bertanya, "Jenderal, ada yang mengganggumu?" Zhao Han menjawab lirih, "Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu untuk siapa aku bertarung." Perang berakhir cepat, kemenangan mutlak, seluruh pasukan bersorak. Namun Zhao Han hanya menatap langit kelabu. Saat kembali ke ibu kota, ia mendengar kabar bahwa hari eksekusi telah ditetapkan. 2 hari lagi. Malam itu, ia berdiri sendirian di halaman istana. Pedangnya tergantung di pinggang, beratnya terasa berbeda. Jika ia menurut, Mei Lin mati. Jika ia melawan, ia mengkhianati tahta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, jenderal yang tak pernah kalah itu merasa takut. Bukan pada kematian, melainkan pada pilihan. Karena kali ini yang dipertaruhkan bukan wilayah, bukan kemenangan, melainkan hati. Dan keputusan yang ia buat akan mengguncangkan seluruh kekaisaran. Hari eksekusi tiba. Langit ibu kota cerah. Kontras dengan suasana alun-alun istana yang dipenuhi pejabat, prajurit dan rakyat yang ingin menyaksikan akhir dari tawanan pemberontak. Mei Lian berdiri di atas panggung kayu, mengenakan pakaian putih sederhana. Tangannya tidak dirantai. Ia berdiri tegak, seolah bukan ia yang akan mati hari itu. Seorang pejabat membacakan titah. Atas perintah kaisar, tawanan dari wilayah utara dijatuhi hukuman mati demi menjaga stabilitas kekaisaran. Bisikan menyebar di kerumunan. Di antara mereka, Zhao Han belum terlihat. Mei Lian memejamkan mata sesaat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu jika Zhao Han datang, segalanya akan berubah. Tepat ketika Algojo mengangkat pedang. "Berhenti!" Suara berat menggema. Kerumunan terbelah. Zhao Han berjalan maju mengenakan zirah hitam lengkap. Pedang di pinggangnya, wajahnya dingin seperti baja. Semua prajurit otomatis memberi jalan. Pejabat terkejut. "Jenderal Zhao, ini perintah langsung dari Yang Mulia." Zhao Han naik ke panggung tanpa izin. Ia berdiri di hadapan Mei Lian. Tatapan mereka bertemu. "Kenapa kau datang?" bisik Mei Lian. "Karena aku terlambat menyadari satu hal," jawabnya pelan. Pejabat mencoba menghentikannya. "Jenderal Zhao, jangan mencemari upacara ini." Zhao Han berbalik, suaranya mengguncang. "Upacara? Kalian menyebut membunuh perempuan tak bersenjata sebagai upacara?" Sunyi. Dari balkon istana, Kaisar muncul. "Zhao Han," suara Kaisar bergema, "apakah kau menentang titah kami?" Seluruh alun-alun menahan napas. Zhao Han menatap lurus ke arah tahta tinggi itu. "Selama bertahun-tahun, pedang ini milik kekaisaran," katanya tegas. "Aku bertarung tanpa ragu, tanpa bertanya." Ia melepas pedangnya dari pinggang dan menancapkannya ke panggung kayu. Tapi hari ini, aku bertanya. Kerumunan gempar. Kaisar menyipitkan mata.
Kau mempertaruhkan kesetiaanmu demi seorang tawanan. Zhao Han menoleh ke arah Mei Lian. Bukan demi tawanan, ujarnya pelan, tapi demi kebenaran yang selama ini kuabaikan. Mei Lian berbisik panik. Jangan lakukan ini, kau akan dihukum mati. Zhao Han menatapnya lembut, untuk pertama kalinya tanpa tembok di antara mereka. Jika kau mati hari ini, maka semua kemenangan yang pernah kuraih tidak berarti apa-apa. Lalu di hadapan seluruh kekaisaran, jenderal terkuat itu berlutut, bukan kepada kaisar, melainkan di hadapan Mei Lian. Gasp terdengar dari segala arah. Aku, Zhao Han, memilih untuk berdiri di sisinya. Jika itu berarti aku kehilangan pangkat, kehormatan, bahkan nyawaku, maka biarlah. Keheningan terasa seperti ribuan jarum. Kaisar bangkit dari kursinya. Kau sadar konsekuensinya? Zhao Han menjawab tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, ya. Pasukan di sekitar saling pandang. Mereka setia pada Zhao Han. Ia adalah simbol kemenangan mereka. Kaisar menyadari sesuatu yang berbahaya. Jika ia menghukum Zhao Han hari ini, pasukan bisa terbelah. Jika ia mengeksekusi Mei Lian, simpati rakyat akan berubah menjadi kemarahan. Ini bukan lagi tentang seorang tawanan. Ini tentang keseimbangan kekuasaan. Setelah hening panjang, Kaisar akhirnya berkata dingin, "Hukuman mati dibatalkan." Kerumunan gempar. Namun Zhao Han, mulai hari ini, kau dibebaskan dari jabatanmu sebagai Jenderal Agung. Pedangmu bukan lagi milik kekaisaran. Zhao Han membungkuk pelan. Terima kasih Yang Mulia. Mei Lian tak percaya. Kau menyerahkan segalanya. Zhao Han berdiri dan menatapnya. Tidak, aku memilih. Hari itu mereka meninggalkan istana tanpa gelar, tanpa kekuasaan. Hanya dua orang yang berjalan berdampingan di bawah langit terbuka. Di gerbang istana, Mei Lian berhenti. Kau tidak menyesal? Zhao Han tersenyum tipis. Aku pernah menaklukkan ribuan musuh, tapi hari ini, aku akhirnya menaklukkan diriku sendiri. Mei Lian menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya, jenderal yang tak pernah berlutut di medan perang telah berlutut demi cinta. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia cukup kuat untuk memilih hatinya. Dan keputusan itu mengguncang kekaisaran lebih dahsyat daripada 1000 pasukan. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta antara tawanan dan jenderal. Ini adalah cerita tentang keberanian untuk memilih hati di tengah tekanan kekuasaan. Tentang bagaimana seseorang yang tampak tak terkalahkan ternyata tetap memiliki sisi manusia yang rapuh. Dan bagaimana seorang perempuan yang kehilangan segalanya justru menjadi sumber kekuatan terbesar. Mei Lian mengajarkan kita bahwa harga diri tidak bisa dirantai, bahkan oleh istana paling megah sekalipun. Dan Zhao Han membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan dunia, melainkan ketika kita berani mempertanyakan diri sendiri. Kadang cinta bukan melemahkan, cinta justru menyadarkan. Ia membuka mata, meruntuhkan ego, dan memaksa kita memilih siapa diri kita sebenarnya. Jika menurutmu cinta lebih kuat daripada kekuasaan, tulis di kolom komentar, cinta tidak bisa ditaklukkan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa menikmati cerita penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana takdir, cinta, dan ambisi kembali bertarung dalam bayang-bayang kekaisaran.